Saya Yulia Istiqomah dari Prodi Akuntansi kelas AK2B 2018 dari TE Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas atau probability ratio. Dari materi dari dosen saya, Ibu Yuniati SEMAK, tentang analisis laporan keuangan. Langsung saja ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan rasio probabilitas. Apa itu rasio probabilitas? Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau profitabilitas pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Fungsi rasio profitabilitas yaitu 1. Pencatatan transaksi keuangan biasanya dinilai oleh investor dan kreditor atau bank. Yang kedua, menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh. Yang ketiga, menilai kemampuan perusahaan membayar utang kepada kreditur. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi manajemen dalam dilihat dari laba dan dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Rasio profitabilitas ada 3, yaitu ke-1, rasio profit margin. Yang kedua, return on total asset atau ROA. Yang ketiga, return on equity atau ROE. Saya akan menjelaskan yang ke-1, profit margin. Profit margin yaitu menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rumusnya sebagai berikut. Profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Yang kedua, return on total asset atau ROA, yaitu mengukur kemampuan perusahaan mendapatkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. ROA juga disebut dengan ROI atau Return of Investment. Rumus dari ROA sendiri yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Yang ketiga, Return of Equity atau ROE, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Rumusnya yaitu ROE sama dengan laba bersih dibagi total saham. Return on investment atau ROI, yaitu rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Return on investment berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan. Rumus dari Return on Investment yaitu ROI sama dengan laba atas investasi dikurangi investasi awal dibagi dengan jumlah investasi dikali 100%. Contoh soalnya yaitu PT ABC diketahui laba bersihnya adalah 802, penjualannya 16.405. Total asetnya yaitu 12.698 dan modal sahamnya yaitu 4.353. Hitunglah dengan menggunakan A. Profit margin. Yang B. Return on total asset atau ROA. Yang C. Yaitu Return of equity atau ROE. Jawabannya sebagai berikut. Yang ke-1, profit margin. Profit margin sama dengan 802 dibagi 600
16.405 sama dengan 0,049 atau 4,9%. Yang B, return on total asset atau ROA. ROA sama dengan 802 dibagi 12.698 sama dengan 0,063 atau 6,3%. Yang C, return of equity atau ROE. ROE sama dengan 802 dibagi 4.353 sama dengan 0,1842 atau 18,42%. Contoh soal return on total asset ROA. Diketahui laba bersih perusahaan sebesar 180 juta dan total aset 20 juta. Maka hitunglah ROA perusahaan. ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. ROA sama dengan 180 juta dibagi 20 juta sama dengan 9%. Contoh ROE atau return of equity berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan per tanggal 31 Desember 2017, PT Megah Sejahtera yang bergerak di bidang sektor konstruksi memiliki laba bersih setelah pajak sebesar 500 juta. Total ekuitas para pemegang saham adalah sebanyak 800 juta. Berapakah rasio pengembalian ekuitas atau return on equity ROE PT Megah Sejahtera? ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham, yaitu 500 juta dibagi 800 juta sama dengan 6,25%. Demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga vlog ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum.